Ya, selamat siang. Kita kali ini mau bicara atau mau diskusi tentang salah satu materi di dalam kegiatan pembelajaran kardiovaskular. Ya, topik kita siang ini adalah tentang gagal jantung. Kalau orang bilang gagal jantung, itu berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, istilah yang lebih tepat lagi adalah heart failure. Kenapa dibilang heart failure? Soalnya kalau jantung atau heart dikembalikan ke bahasa Indonesia malah jantung itu apa? Hati apa? Kalau heart bentuknya kayak apa? Kayak hati. Kayak hati. Ya. Jadi kalau heart failure, gagal hati, wah kayak yang patah hati jadi. Nah sekarang coba kalau misalnya ini dalam keseharian pasien nanya, ya misalnya apa sih yang dimaksud dengan gagal jantung? Kira-kira apa tuh kalau gagal jantung? Yang kepikiran aja lah, gagal jantung tuh apa sih? Jadi kayak ada kelainan struktur atau fungsi dari jantungnya gitu dok, kayak susah untuk memompa jantung. Oke, kalau susah memompa jantung kan jantung sebagai alat pompa. Jadi kalau diterjemahkan mungkin gagal jantung itu adalah biasanya ya, kalau biasanya saya tanya itu menjawab apa sih gagal jantung? Gagal jantung itu adalah kegagalan jantung memberikan sirkulasi ke seluruh tubuh gitu ya. Iya kan? Kira-kira definisi gagal jantung apa? Ada punya ide lagi nggak? Gagal jantung. Ya, jadi kegagalan jantung dalam memompa darah ke seluruh organ tubuh itu adalah teori lama tentang gagal jantung. Kalau di dalam istilah kedokteran itu dulu diistilahkan dengan dekompensatio cordis. Jadi dekompensasi itu apa? Ketidakmampuan. Cordis itu jantung. Jadi ketidakmampuan jantung dalam mengkompensasi apa? Mengkompensasi darah supaya bisa mengalir ke seluruh tubuh. Nah, yang jadi permasalahan ternyata dekompensatio cordis itu adalah suatu keadaan yang merupakan diagnosa fungsional. Jadi nggak bisa kita sebut bahwa dekompensatio cordis itu sebagai suatu penyakit, bukan, itu hanya menceritakan. Nah, dan yang jadi masalah apa repotnya? Dulu ada istilah dekompensatio cordis kiri, ada istilah dekompensatio cordis kanan. Nah, ini membingungkan. Kalau kiri itu ditandai misalnya dengan adanya pengumpulan cairan di paru-paru atau edema paru akut. Itu ciri dari dekompensatio cordis kiri. Sedangkan kalau dekompensatio cordis kanan, misalnya kakinya bengkak. Nah, ternyata kalau kita mengacu kepada definisi gagal jantung yang terbaru, disebut terbaru tuh kira-kira mulai 2013 ke sini, itu terkesan bahwa diagnosa fungsional heart failure atau gagal jantung bukanlah milik dokter umum. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa kok bukan milik dokter umum? Boleh nggak sih kalau dokter umum mendiagnosa heart failure? Tidak mungkin untuk yang sekelas dokter umum, untuk pemeriksaannya tidak bisa selengkap yang dilakukan spesialis. Nah, jadi masalahnya adalah
sampai guidelines ESC, European Society of Cardiology, tahun 2008 tentang gagal jantung kronik. Di situ dikatakan bahwa gagal jantung atau heart failure adalah kumpulan gejala. Artinya kalau kumpulan gejala itu sindrom. Nah, kumpulan gejala dari apa? Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Jadi semua harus tercukupi, ada anamnesisnya, ada pemeriksaan fisiknya, ada pemeriksaan penunjangnya yang sesuai dengan gagal jantung. Nah, jadi harus diuraikan lagi. Apa tuh yang disebut dengan anamnesis? Anamnesis itu yang harus terpenuhi adalah salah satu dari nafas yang pendek, sesak nafas, mudah lelah, bengkak tungkai. Nah, itu adalah bagian dari anamnesis. Jadi salah satu harus ada. Terus pemeriksaan fisik juga sama. Pemeriksaan fisik terpenuhi salah satu dari, misalnya ada tahipne, napasnya cepat ya. Ada tahikardi, nadinya yang cepat. Ada juga misalnya hepatomegali, ada pembesaran dari hati karena tadi yang dekompensasi cordis kanan. Terus bisa juga ada udem tungkai. Nah, jadi juga termasuk di situ ada ronhi, basah halus, nah, di kedua lapang paru. Nah, itu adalah ciri dari adanya udem paru, bagian dari heart failure kita dapatkan dari pemeriksaan fisik. Jadi salah satu harus ada. Nah, sekarang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu kalau untuk heart failure atau gagal jantung adalah NT-proBNP atau bisa juga BNP. Nah, jadi natriuretic peptide, baik itu NT-proBNP maupun BNP, kalau meningkat itu salah satu ciri dari kriteria heart failure. Kemudian yang lainnya apa? Itu kalau pemeriksaan NT-proBNP itu mahal ya. Itu periksanya sekitar 500 ribuan. Nah, jadi agak berat. Tapi yang lainnya itu bisa aja dengan ada toraks foto, bisa EKG, bisa echo, bisa pokoknya pemeriksaan yang menunjukkan adanya gagal jantung, baik itu misalnya pembesaran jantung. Nah, berarti kalau memang semua harus terpenuhi antara anamnesis, pemeriksaan fisik, sama pemeriksaan penunjang, berarti diagnosa gagal jantung nggak mungkin dong ditegakkan di tempat praktek atau di poliklinik. Nah, jawabannya salah, tetap bisa. Kenapa? Karena hal-hal yang sepele, contohnya misalnya terdengarnya S3 gelap, kan pakai stetoskop, itu udah bisa masuk pemeriksaan penunjang. Terdengar murmur, itu sudah masuk. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada ESC 2008 tentang definisi gagal jantung, kita bisa menegakkan gagal jantung di mana saja. Asalkan modalnya bawa stetoskop, ya semua ada yang terpenuhi, salah satu cukup. Nah, yang jadi masalah adalah mulai dari 2013 itu ada perubahan paradigma tentang definisi gagal jantung. Jadi definisi gagal jantung itu sekarang semua itu mengacu kepada dua hal. Jadi yang dua hal itu adalah apakah ada gagal jantung sistolik ataukah gagal jantung diastolik. Di antara keduanya ada yang disebut dengan gagal jantung yang borderline atau di perbatasan di antara sistolik dan diastolik, ada itu. Nah, kenapa dibilang itu jadi tidak lagi
suatu hal yang wajar untuk dokter umum, karena untuk tahu gagal jantung sistolik ataupun diastolik itu perlu dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Ya kan dokter umum tidak melakukan pemeriksaan eko, jadi nggak bisa mengatakan bahwa ini dalam pemeriksaan gitu langsung mengatakan ke pasien bahwa gagal jantung secara definitif belum ditegakkan. Kalau suspek atau tersangka ya boleh-boleh aja, tapi kalau misalkan itu sih enggak. Ya, jadi sekarang kita mengacu kepada guidelines yang terbaru. Ya, silakan boleh sambil dilihat. Itu ada guidelines yang ini yang bisa kita unduh gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang masalah guidelines, tadi kalau bicara tentang definisi gagal jantung yang seperti pertama tadi itu yang 2008 itu secara klasifikasi di ada yang disebut dengan NIHA kan, New York Heart Association. Nah, itu kan kalau NIHA kelas itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Pokoknya kalau NIHA kelas 4 itu dalam kondisi istirahat juga sesak. Kalau kelas 3 dengan aktivitas ringan sesak ya. Kelas 2 aktivitas lebih berat ya, itu sesak. Nah, kalau kelas 1 kan tidak ada keluhan sesak ya, kalaupun keluhan sesak itu hanya karena aktivitas yang sangat berat, misalnya maraton, ya wajar kalau habis maraton sesak. Itu kelas 1. Nah, jadi NIHA kelas New York Heart Association kelas untuk heart failure itu sekarang kalau menggunakan definisi heart failure yang baru jadi tidak berlaku lagi ya, terutama kalau kita menggunakan pembagian dari AHA, American Heart Association. Karena untuk heart failure sekarang itu dibaginya tidak lagi NIHA kelas 1, 2, 3, 4, tapi ada A, B, C, D. Apa itu A? Kalau yang levelnya A, heart failure yang levelnya A, itu ada potensi atau ada faktor risiko untuk terjadi gagal jantung, tapi tidak ada keluhan. Sementara untuk yang kelas B itu ada potensi untuk terjadi, jadi ada faktor risiko untuk terjadi gagal jantung, kemudian ada gangguan struktur organ jantung, tapi di situ tidak ada keluhan. Nah, kalau yang C ada perubahan struktur organ jantung dan ada keluhan. Nah, sementara kalau yang D itu dia berlaku untuk yang refrakter. Jadi misalnya pasien tersebut setiap tahun ada 3-4 kali masuk rumah sakit karena gagal jantungnya, itu masuknya udah yang level yang D. Nah, sayangnya yang selama ini kita anut NIHA kelas 1 sampai 4 itu adanya posisinya di level C. Jadi di yang C itu ada kelainan struktur, ada keluhan, itu sudah mencakup NIHA kelas 1 sampai 4. Jadi tidak berlaku lagi. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan NIHA kelas, ya kita harus ngerti apa yang dimaksud dengan NIHA kelas. Tapi kalau membuat suatu karya tulis atau membuat karya ilmiah, jangan mencampur adukan. Kalau kita sudah menggunakan definisi yang baru, ya konsekuensinya gunakan yang baru. Seperti itu.
Kira-kira ada yang mau tanya nggak? Yang masih bingung nih, apa sih yang disebut dengan gagal jantung? Dok, kalau bedanya gagal jantung sama ACS itu gimana ya dok? Atau CAD? Oh, maksudnya gagal jantung dengan CAD. Jadi kalau gagal jantung atau heart failure itu adalah diagnosa fungsional. Kalau CAD, coronary arterial disease, atau misalkan acute coronary syndrome, itu adalah diagnosa etiologi. Jadi, kalau mengatakan begini, boleh. Misalnya, sindrom koroner akut dengan komplikasi gagal jantung. Jadi, sebagai dampak dari sindrom koroner akut itu adalah gagal jantung. Terpisah ya, jadi kita membicarakan tentang etiologi, terus baru membicarakan tentang fungsional. Ya kebetulan tadi ada pasiennya, ada pasien yang gagal jantung. Saya dapat konsul, jadi ditanyakan, itu kebetulan konsulnya dari dokter dari pihak asuransi gitu. Ya menanyakan apakah ada hubungan itu antara CAD dengan heart failure. Ya saya jawab jelas ada hubungan. Justru heart failure-nya itu adalah sebagai komplikasi dari CAD. Kalau dia heart failure belum tentu CAD. Kalau dia CAD juga belum tentu menjadi heart failure. Oke. Ada lagi? Yang dalam keseharian kita suka temukan di lingkungan pekerjaan sebagai dokter, itu secara definisi, pembahasan definisi atau patofisiologi mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Contoh ya, kalau misalnya sekarang ada pasien datang ke IGD, ke emergency, terus kita ragu nih, pasiennya sesak. Ini kita ragu penyebabnya karena kelainan dari jantung ataukah karena kelainan dari paru. Nah, gimana caranya? Apa yang harus diperiksa? Membedakan ini kelainan jantung atau kelainan paru? Bisa dari foto ronsen dok, atau dari EKG ini juga bisa. Oke, kalau misalnya sekarang foto ronsen dua-duanya ada, dia perbercakan ada. Kadang-kadang kita kalau dari ronsen aja sih UDM paru dengan pneumonia sering kacau, ragu ya. Terus apakah ini kardiomegali atau tidak? Kebetulan tertutup oleh ada gambaran pembercakan lunak gitu, jadi kita ragu juga. Apa dong? Ini bedanya organnya paru atau jantung? Pakai biomarker dok. Apa biomarkernya? Troponin. Jangan. Kalau troponin itu enzim jantung untuk sindrom koroner akut, untuk pasien yang nyeri dada. Kalau pasiennya keluhannya sesak nafas dan kita ingin tahu ini kelainannya jantung atau paru, maka periksalah NT-proBNP. Ya. NT-proBNP itu, BNP itu brain natriuretic peptide. Zaman dulu itu ada istilah ANP, BNP. Dulu A itu singkatan dari atrium, atrial natriuretic peptide. Kalau BNP itu adalah brain natriuretic peptide.
bagaimana kok muncul ada A, ada B, ada atrium, ada brain. Jadi disinyalir kalau terjadi peregangan otot di atrium karena ada misalnya kan saat penyebab makanya kenapa timbul gagal jantung karena jantungnya kurang bisa berkontraksi dengan baik. Nah, kalau sekarang dianya terjadi dilatasi, meregang kan si otot-ototnya. Nah, ketika dia terjadi peregangan, maka dikeluarkanlah hormon. Nah, itu yang disebut natriuretic peptide. Nah, dulu asumsinya terbanyak di atrium itu adalah ANP. Dalam perjalanannya ternyata salah. Ternyata yang paling tinggi di jantung itu bukan ANP, tapi BNP. Nah, jadi kalau sekarang singkatan itu tidak lagi menunjukkan organ, bukan ANP, bukan BNP. Jadi A tuh A aja E gitu. B itu B, bukan brain. Kalau dulu itu B itu adalah brain natriuretic peptide. Nah, yang jadi masalah adalah kalau sekarang ada pasien nih, kita ragu ini penyebabnya jantung atau paru. Ternyata periksa NT-proBNP-nya tinggi. Nah, kita yakin itu adalah jantung. Kalau tidak tinggi, kita yakin bahwa itu adalah paru. Oke. Nah, yang jadi permasalahan ternyata BNP itu bisa meningkat pada elderly. Jadi kalau usianya sudah tua, walaupun kelainannya bukan di jantung, BNP-nya tinggi. Kondisi apa lagi yang bisa menyebabkan peningkatan natriuretic peptide? Itu adalah kondisi CKD, ya, chronic kidney disease. Jadi penyakit ginjal yang kronik itu juga menyebabkan peningkatan dari natriuretic peptide. Jadi ya kita harus bisa pilih-pilih, jangan sampai high cost gitu ya. Kalau masa untuk membuat diagnosa itu saja, apalagi sekarang di era BPJS nggak masuk BNP ya. Kita masih mesti cerdik, banyak cara lain untuk menentukan bahwa ini adalah tersangka ya. Kenapa dibilang tersangka heart failure? Karena tetap diagnosa terdakwa itu dari hasil echo. Nah, sekarang coba kalau memang misalnya kira-kira udah paham ya tentang masalah gagal jantung. Nah, sekarang kita masuk ke terapi. Kalau ada pertanyaan, apa sih obatnya gagal jantung? Kira-kira jawabnya apa? Banyak. Banyak. Jawabnya banyak, boleh salah satunya. Pertama S inhibitor atau ARNI, Terus? beta blocker, Terus? antiplatelet. Pernah dengar nggak kalau beta blocker itu tidak boleh diberikan pada UDM paru akut? Ya, ada kan? Iya dok. Nah, jadi gimana dong? Masa kalau ditanya obatnya apa? Banyak, itu nggak bisa. Yang pertama, kita harus buat bagi dulu. Gagal jantung tuh ada dua macam. Ada acute heart failure, gagal jantung akut, dan chronic heart failure, gagal jantung kronik. Ya,
Coba. Sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya gagal jantung akut dengan gagal jantung kronik dari sisi kacamata pasien lah? Apa bedanya? Waktu. Kenapa? Waktu menderita. Waktunya ada nggak akut on chronic heart failure? Bisa kan? Bisa. Jadi sekarang bagaimana membedakan apa sih bedanya akut sama chronic heart failure? Yang gampang aja apa? Oh, izin menjawab dok. Kalau akut sedang serangan dok. Kalau kronis itu sudah ada kondisinya tapi tidak serangan. Jadi kalau tadi kayak seperti akut dalam akut kronis eksaserbasi akut artinya memang sudah ada penyakitnya dan sedang saat serangan. Kalau jadi kalau seperti itu nanti bisa ada pengertian ambigu, ya. Yang jelas, yang simpel aja. Kalau akut dirawat, ya kan? Iya kan? Kalau kronik di poliklinik, pasiennya boleh pulang, tidak dirawat. Itu yang kronik. Nah, sekarang diteruskan lagi. Jadi selain tadi yang kalau akut dirawat, kronik boleh pulang, apalagi perbedaannya akut dan kronik? Dari kacamata yang biasa-biasa aja lah. Kita belum membicarakan terapi yang terlalu detail. Ayo. mungkin karena kalau dari kacamata awam dok, kalau tadi akut dirawat kronik di poliklinik, artinya kalau akut orang mikirnya wah ini gawat, jadi kayak mengancam nyawa. Tapi kalau kronik itu masih bisa pakai penanganan obat, bisa sembuh gitu. Iya, jadi kalau begitu kan udah pasti kalau dirawat pasti mengancam nyawa. Nah sekarang jadi kalau begitu apa dong? Yang gampangnya, praktisnya. Nah, jangan teori aja, praktisnya. Mau tahu nggak? Mau dok. Mau tahu atau mau tahu banget? Gampang. Kalau akut, terapinya intravena. Bener nggak? Iya. Nah, kalau kronik, terapinya per oral. Obat yang diminum itu pasien poliklinik. Betul kan? Betul. Iya. Jadi kalau kita membagi segampang itu, tadi yang dibilangin ada inhibitor, itu untuk kronik, untuk akut. Untuk kronik. Kronik. Nah, itu. Yuk kita bahas sekarang supaya lebih detail ya. Akut. Ya. Berarti kondisinya berat. Bisa mengancam jiwa. Obatnya apa? Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih drug of choice acute heart failure? Apa yuk? Ayo. Tadi berarti untuk yang akut intravena ya dok? Iya. Jadi apa yang pilihan utamanya? Drug of choice untuk heart failure yang akut adalah furosemide. Furosemide intravena. Ya, bukan yang diminum. Intravena. Nah, itu sediaannya satu ampul itu isinya 20 mg furosemide. Itu masuk diuretik kuat. Jadi kalau kondisi akut heart failure, maka dosisnya itu minimal diberikan 40 mg. Artinya 2 ampul. Jadi kasih aja
suntikan intravena 2 ampul, selesai bolus. Nah, yang jadi masalah itu misalnya ada pasien datang dengan keadaan UDM paru akut. Kalau UDM paru akut kan udah dipastikan itu terapinya terapi intravena, ya, masuknya ke acute heart failure. Sekarang yang jadi permasalahan, kalau pasiennya UDM paru akut, terus ternyata tensinya hanya 80/50 mm air raksa, apakah berani memberikan furosemid? Berani nggak? Kenapa enggak? Kenapa takut? Satu, furosemid bisa menyebabkan shock karena hipotensi. Yang kedua, kalau jeleknya furosemid bisa mengakibatkan Hipokalium. ya gangguan elektrolit. Ya. Nah, kalau tadi kaitannya dengan tensi yang rendah, tensi 80, tapi dia UDM paru akut. Jadi mau kasih apa? Spironolakton. Spironolakton itu MRA. Itu biasanya diberikan bersamaan dengan furosemid untuk mengimbangi kekurangan kalium. Ya. Tetapi kalau spironolakton itu bukan untuk akut. Emangnya spironolakton ada suntikannya? Nggak ada. Jadi sebenarnya permasalahannya yang ingin saya tanyakan di sini adalah obat-obat apa aja yang masuk ke dalam terapi acute heart failure. Tadi furosemid. Kalau tensinya rendah, jawabannya adalah morfin. Jadi morfin itu bisa berperan sebagai vasodilator dan dia bisa menurunkan atau menyerap UDM paru. Ya, jadi UDM parunya hilang, tetapi tidak terlalu menyebabkan penurunan tekanan darah. Jeleknya dari morfin adalah bisa menyebabkan gangguan pernafasan, gagal nafas. Itu jeleknya morfin. Jadi kita sekarang udah dapat nih, satu furosemid, yang kedua adalah morfin. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya bisa nggak UDM paru akut itu diakibatkan oleh suatu keadaan dari hipertensi emergensi? Bisa kan? Bisa. Hipertensi emergensi, terus kemudian tensinya terlalu tinggi sehingga terjadi UDM paru akut. Misalnya pasiennya tensinya 220/120, terus UDM paru akut. Oke, kita kasih furosemid, tapi responnya masih kurang. Nah, maka apa yang harus kita berikan? Jadi dengan kata lain, obat antihipertensi apa yang bisa juga berperan sebagai anti UDM paru akut? Enggak? ACT dong. ACT. HCT? Enggak dong. HCT kan diminum. Oh iya. Gampang kan itu patokannya tadi. Intravena. Jawabannya adalah senyawa nitrat. Ya. Isosorbidinitrat yang intravena boleh. Ya. Jadi boleh tuh dikasih isosorbidinitrat yang di drip, boleh. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah nitrat itu adalah vasodilator kuat. Sedangkan kondisi UDM paru akut akibat dari hipertensi emergensi, aturannya
tidak boleh tekanan darahnya diturunkan melebihi 25% MAP, ya kan? Nah, jadi kalau dari 220 per 120, kira-kira kalau kita ngitung ininya, jangan lebih turun dari 160 per 100. Nah, berarti kalau pasiennya UDM paru akut heart failure, dan dia hipertensi emergensi, berikan drip nitrat, tapi dipantau, begitu 160 stop. Ya, tidak boleh terlalu cepat menurunkan, nanti malah jadi shock. Dan itu dampaknya tidak baik juga. Kalau turun terlalu banyak, itu nanti menyebabkan gangguan sirkulasi, terutama ke otak. Ya, jadi nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, oke. Kira-kira untuk acute heart failure ada yang mau ditanyakan? Kalau acute heart failure-nya sudah teratasi, ya kita tinggal lanjutkan dengan terapi chronic heart failure. Gitu. Jadi jangan berpikiran, wah saya mau ngasih furosemid nih, suntikan, berarti sekalian aja suruh kasih spironolakton. Enggak dong. Ya. Urusan spironolakton sih nanti kalau udah jatuh jadi chronic heart failure, nah baru kita berikan furosemid oral disertai dengan spironolakton. Ya. Yuk, gimana? Nah, sekarang kita sambil jalan aja, ya. Kita tunggu ini apa namanya? Kita bahas tentang chronic heart failure, ya. Oke. Boleh di googling, dicari mana coba ada chronic heart failure. Ya, kalau chronic heart failure itu berarti gampangnya pasiennya tidak dirawat dan pasiennya cukup mendapat obat-obatan. Jadi dalam chronic heart failure itu perlu kita tahu bahwa ada banyak sekali obat-obatannya, dan itu berdasarkan lini pertama sampai lini ke 5 ya kalau nggak salah. Ada yang bisa dapat? Yang dari ESC 2000 berapa itu, 19 ya, yang ada tabel warna kuning hijau. Oh iya dok, ada dok. Ada? Oke. Coba di situ disebutnya gimana? Obat lini pertama. Dikasih S inhibitor sama beta blocker. Nah, ya. Jadi lini pertama itu ternyata kita bisa memberikan pilihannya adalah S inhibitor dengan beta blocker. Nah, catatan yang tadi tuh, beta blocker merupakan kontraindikasi relatif pada kondisi UDM paru akut. Jadi jangan dalam keadaan masih ada ronki. Kenapa? Karena kalau misalkan beta blocker itu punya sifat menurunkan denyut jantung, ya kan itu beta blocker. Sedangkan dalam kondisi UDM paru akut itu kan kondisinya tahikardi banget, ya, ada cairan, penumpukan cairan. Kalau dalam keadaan sesak seperti itu diturunkan heart rate-nya, maka jadi tambah sesak. Justru secara fisiologis harusnya dibantu dengan pemberian jangan diberikan
di heart rate-nya diturunkan, jangan. Nah, tapi kalau untuk gagal jantung kronik, ternyata pilihan utama beta blocker dan S inhibitor. Di situ S inhibitor posisinya yang pertama. Artinya apa? Kalau S inhibitor itu ternyata intoleran, ada pasien yang tidak tahan terhadap efek samping dari S inhibitor, maka posisinya diganti oleh ARB, angiotensin reseptor blocker. Jadi golongan yang sartan itu menggantikan S inhibitor. Oke. Terus kemudian gimana katanya? Kalau masih simptomatik atau left ventricle ejection fraction-nya kurang dari sama dengan 35%, bisa dilanjut sama MR antagonis. Iya. Jadi kalau di sini kembali lagi hasil echonya, fraksi ejeksinya kurang dari 35%, maka tambahkan spironolakton. Ya, berapa dosis spironolaktonnya? Kalau untuk jantung itu cukup 25 mg. Ada pasien saya datang, dia sudah beberapa bulan berobat teratur, laki-laki, datang ke saya, "Dok, ada keluhan nggak Pak?" "Ada Dok." "Apa?" "Kok payudara saya sakit, terus agak membesar lagi, terus gimana ya Dok?" Jawaban saya, ya pakai BH aja. Kira-kira tahu nggak kenapa pasien itu? Tahu nggak pasien itu kenapa? Hamil Dok. Hah? Kan laki-laki. Pasiennya laki-laki. Ginekomastia. Ginekomastia akibat apa? Akibat Dosis obatnya. Dosis obat yang mana? Ginekomastia akibat apa? Hormon. Ya, akibat apa? Ginekomastia akibat spironolakton. Nah, kenapa dia bilang kalau tambah gede gimana? Saya jawab ganti BH, pakai BH aja. Kenapa? Karena tidak ada pengganti spironolakton di Indonesia. Harusnya kalau ginekomasti, maka spironolaktonnya diganti oleh eplerenon. Ya, eplerenon nggak masuk ke Indonesia, nggak tahu kenapa. Ya, nah sekarang eplerenon nggak ada, pasiennya ginekomasti, jadi gimana? Ya sudah, stop aja spironolaktonnya. Oke, lanjut. Sama kayak tadi Dok, kalau masih ada simptomnya, terus LVEF-nya kurang dari sama dengan 35%, terus dianya able to tolerate S inhibitor atau ARB, bisa diganti pakai ARNI Dok. Ya, jadi ada pasien yang sudah dapat S inhibitor, sudah dapat atau diganti dengan ARB, tapi masih juga merasa mengeluh sesak, maka gantilah S inhibitor atau ARB-nya dengan ARNI. ARNI itu adalah gabungan antara valsartan dengan sakubitril. Itu disebutnya ARNI, ya. Nah, dan itu ternyata bisa digunakan sebagai lini ketiga. Ya, kalau lini pertama tadi S inhibitor, ARB dengan beta blocker, lini kedua ada spironolakton. Nah, lini ketiga boleh diganti ARNI. Tapi tidak cukup hanya obatan saja. Ada kalanya perlu juga gagal jantung atau heart failure itu dibantu dengan device, dengan alat. Ya. Coba
Jadi tadi sudah disampaikan bahwa harus menggunakan kalau ternyata sudah diberikan spironolakton, ejeksi fraksinya masih juga rendah, kemudian diganti oleh ARNI, itu catatannya kalau masih memungkinkan untuk dengan obat-obatan. Tapi kalau misalnya ternyata di gambaran EKG-nya ada sinus ritem, QRS duration-nya lebih dari 130 milisecond, maka itu perlu suatu alat tambahan yang disebut CRT. Ya, jadi kalau CRT itu device, alat dimasukkan ke dalam jantung. Kemudian kalau gambaran EKG-nya sinus ritem tapi heart rate-nya lebih atau sama dengan 70 kali per menit, maka kondisi yang tadi yang sudah dengan spironolakton tapi tidak teratasi, kita boleh berikan obat tambahan adalah ivabradin. Tuh. Nah, kalau sudah dilakukan nih sampai situ, masih juga sesak, harus gimana? Oh, berarti itu ada kemungkinan pasiennya resisten terhadap obat-obatan tersebut. Jadi kalau sudah resisten terhadap obat-obatan tersebut, ya pokoknya apapun alasannya, yang pasti gejalanya masih ada, barulah kita berikan obat-obat yang selama ini dianggap sebagai obat heart failure, justru ditempatkan terakhir. Apa itu misalnya? Misalnya digoxin. Digoxin bisa itu digunakan. Kenapa kok digoxin ditempatkannya paling akhir bukan di awal? Kalau di puskesmas banyak sekali digoxin, tapi ada aturan, ya, terutama di Amerika itu ada aturan. Kalau dokter umum pertama kali mendiagnosa dan memberikan digoxin, maka surat izin prakteknya akan dicabut, bahkan bisa kena sanksi pidana. Kenapa? Karena di Amerika sana ada data penyebab kematian pasien-pasien yang sudah dilakukan pemasangan stent, maksudnya pasien-pasien pasca ACS, itu adalah karena intoksikasi digitalis, keracunan digoxin. Ya, kita tahu bahwa keracunan digoxin itu bentuknya bisa hipokalemi, bisa kelemahan yang hebat, ya, bahkan bisa berujung kematian. Nah, jadi seorang dokter boleh meresepkan digitalis kalau sudah konsul ke spesialis jantung dan itu sudah dilakukan echo. Ya, tadi kalau misalnya ejeksi fraksinya di bawah 35% dan dokter konsulennya melakukan menulis terapi sekaligus menjawab konsul, misalnya tambahkan digoxin, ya udah, setelah itu silahkan. Misalnya pasiennya kembali ke dokter umum yang mengkonsulkannya, ya silakan aja meresepkan digoxin karena sudah dilakukan screening dulu, ya. Atau bisa juga diberikan ISDN, ya. Bahkan kalau perlu itu dilakukan transplantasi jantung. Jadi gagal jantungnya sudah sedemikian rupa sehingga harus diganti, dicangkok. Nah, kebetulan Indonesia menganut, negara kita itu bukan yang menjadikan cangkok jantung sebagai suatu hal yang umum. Ya, kalau seperti di Malaysia atau Singapura itu cangkok jantung biasa, bisa dijadikan sebagai pilihan alternatif.
Kalau kita enggak. Apa sih yang disebut cangkok jantung? Cangkok jantung itu kita ketemu dengan pasien yang masih muda, jantungnya bagus, golongan darahnya sama, pemeriksaan yang diperlukan segala sesuatunya sama, kemudian anak muda tersebut meninggal. Nah, diambil jantungnya, kemudian dicangkokkan. Jadi kalau mencangkokkan itu jangan bayangkan jantung lamanya dicopot, bukan, tempel aja. Ya, ditransplant. Tapi dampaknya ada. Apa dampaknya? Dampaknya karena bagaimanapun organ orang lain itu pasti akan diupayakan untuk di-reject oleh tubuh si resipiennya, maka diperlukan mengkonsumsi obat-obat yang sifatnya imundepresan gitu, bukan supresan, depresan. Jadi jangan terlalu bereaksi terhadap benda asing. Nah, sebagai komplikasinya, jadi pasien tersebut gampang terinfeksi. Nah, resikonya berat. Jadi biasanya itu banyak lah. Dan itu kebetulan tidak populer di kita ya. Nah, kemudian kalau ternyata tadi bisa juga kalau pasiennya sudah diberikan, terus gejalanya hilang, ya sudah, kita tinggal mengatur masalah dosis diuretik. Mungkin diuretiknya ditingkatkan atau diturunkan. Begitu cara penata laksanaan yang terbaru. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau ketemu kasus yang menarik? Dok, mau izin tanya dok. Jadi kalau yang saya baca itu kan ada kayak semacam defibrillator device gitu atau ICD dok. Ya. Indikasinya itu apa ya dok? Dan bedanya sama CRT tadi itu apa ya dok? Ya, jadi kalau CRT itu lebih ke mengatur iramanya supaya gerakan sinergis antara atrium ventrikel gerakannya ya. Nah, kalau yang tadi kayak ICD, ada yang ada defibrillator yang ditanamkan, itu juga untuk masalah gangguan jantung, tapi dia baru akan bekerja kalau dibutuhkan. Misalnya ada pasien yang cenderung bradi ya. Nah, kondisi bradikardi itu bisa diatasi salah satunya dengan dilakukan semacam pacu jantung. Nah, jadi kita di set itu alatnya bisa kapan dia bekerja. Misalnya kita set, kalau di bawah sekian, misalnya di bawah 50, otomatis alatnya bekerja. Kalau di atas 50 dia nggak bekerja. Gitu. Oke. Tenang aja, kalau yang sampai device gitu, itu bukan untuk konsumsi dokter umum. Tenang aja, nggak usah pusing-pusing. Kalau ada yang sekiranya ini, kan batasnya tadi udah jelas ya. Nah, kita kasih obat ini, nggak bisa juga, ya udah nggak usah susah, kirim aja. Bahkan untuk kasus heart failure, sejak awal kita harus rujuk dulu. Karena bagaimana tahu itu heart failure kalau tidak dilakukan pemeriksaan ehokardiografi. Ya. Jadi kalau sebatas periksa di emergensi sesaat itu belum dilakukan echo, ya kalaupun terpaksa menulis diagnosa fungsional, tulis aja suspek heart failure. Oke. Ya, jadi kalau memang begitu, kita akhiri
Ya mudah-mudahan ini sedikit banyak membuka wawasan. Ya, ternyata kita kalau misalnya hanya melulu membaca guidelines, selain tidak mengerti, nah juga nanti akan terbawa sesat karena mengartikan sendiri. Artinya jangan terlalu percaya sama yang namanya kecanggihan alat seperti media sosial ya, kayak internet. Karena kita kan tetap butuh sosok yang bisa menjelaskan ya, baik itu guru ataupun senior. Ya, jadi kita di sini brainstorming. Nah, nggak ada salahnya kalau yang belajar, yang ingin tahu, ya harus punya rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi cari guidelines yang terbaru, terus kemudian kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Oke, kita cukupkan sekian. Lain kali kita sambung lagi ya. Terima kasih Dokter. banyak dokter.